Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sahabat religi Kemenak Kota Kediri dimanapun berada, semoga senantiasa dalam kesehatan dan dilimpahi kebaikan. Hari ini kita bertemu lagi dalam podcast Kemenak Kota Kediri bersama saya, Khairul Anwar, host kali ini. Dan pagi ini kita kedatangan tamu spesial yang akan menemani sahabat religi semuanya. Perkenalkan, pemateri kita pada hari ini adalah Bapak Basaruddin SPDI MPDI. Beliau adalah Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Kediri yang baru ini. Nah, ini juga yang pertama kali kedatangan beliau di podcast Kementerian Agama Kota Kediri. Dan kita ucapkan selamat datang kepada Bapak Basaruddin. Selamat datang Bapak. Selamat datang. Alhamdulillah, sehat Bapak? Alhamdulillah. Ini berbicara tentang haji, pasti ada info-info yang luar biasa yang nanti perlu disampaikan agar bisa diketahui oleh sahabat religi semuanya. Nah, apalagi Bapak ini kan kita dengar-dengar juga isu yang berkembang, bukan isu, bahkan sudah informasi yang berkembang bahwa Kementerian Haji dan Umroh sekarang berdiri sendiri, tidak lagi bergabung dengan Kementerian Agama. Apakah itu benar Bapak? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Teman-teman yang saya muliakan, benar apa yang ditanyakan Mas Anwar, bahwa saat ini memang Kementerian Haji dan Umroh itu sudah eksis, sudah berjalan, dan dibuktikan kemarin 28 November kita dilantik langsung oleh Menteri Haji dan Umroh di Surabaya, yaitu pelantikan Kepala Kantor Kemenhaj se-Jawa Timur, termasuk Kota Kediri. Dari pelantikan itu menunjukkan bahwa yang mengurusi haji setelah pelantikan itu maka sudah diambil alih, dilaksanakan oleh Kementerian Haji. Ya. Kalau sebelum ini urusan haji itu ditangani oleh Kementerian Agama. Iya. Nah, untuk tahun 2026 ini pertama kali penyelenggaraan ibadah haji, dari mulai proses awal sampai nanti kegiatan yang ada di Tanah Suci tahun 2026 ini ditangani langsung oleh Kemenhaj. Iya. Berarti mulai awal tahun 2026 ini, iya, untuk haji sudah langsung ditangani oleh Kementerian Haji dan Umroh. Iya. Oh, alhamdulillah. Jadi sudah kita tangani dan dibuktikan mulai prosesnya belangko di bank segala macam itu sudah pakai kop Kemenhaj. Oh, sudah. Alhamdulillah. Secara administrasi berarti ini sudah sudah berubah semua ya Bapak? Sudah. Oh, alhamdulillah. Nah, ini sahabat religi perlu tahu semuanya, terutama yang hari ini sedang mengurus proses haji ya. Iya. Bahwa untuk proses pelaksanaan haji, pengurusannya dan sebagainya, mulai tahun 2026 ini sudah berpindah, tidak lagi di Kementerian Agama, tetapi sudah di Kementerian Haji dan Umroh. Nah, untuk alamatnya Bapak, untuk alamatnya di mana? Kalau alamatnya itu masih satu halaman dengan Kementerian Agama. Jadi kita sudah punya gedung itu, sudah dipetakan mana yang wilayahnya Kemenhaj, mana yang wilayahnya Kementerian Agama. Iya. Nah, untuk Kota Kediri ini alhamdulillah kita sudah punya gedung PLHUT itu. Nah, itulah kantornya Kemenhaj. Iya. Posisinya tetap di kawasan Kemenak, ya. Jalan di Jalan Mayor Dismo nomor 6. Oh iya.
Berarti untuk alamatnya masih sama nggih? Masih, tapi posisinya kita di belakang. Di belakang, oh iya. Jadi untuk sahabat religi semuanya, nanti kalau mau mengurus proses untuk haji, tidak usah bingung karena alamatnya sama, satu area dengan Kementerian Agama Kota Kediri, tapi masuk ke belakang. Itu nggih, Bapak? Alhamdulillah. Nah, ini Bapak, untuk struktur kelembagaannya seperti apa di Kementerian Haji dan Umroh ini? Ya, kalau kita Kota Kediri ini tipenya tipe B, kan ada tipe A, tipe B, tipe C. Nah, Kediri ini karena persentasenya jamaah kita ini sekitar waiting listnya itu 10 ribuan ya. Oh iya. Maka kita ditetapkan di pusat itu tipenya B. Kalau tipe B niku ada kepala kantor, kemudian ada kasubag, ada kasih satu, kemudian pelaksana. Ya, sekitar 20 karyawan kita. Totalnya yang tipe B. Kalau yang tipe A itu ada kepala, ada kasubag, dua kasih, dan estimasi pegawainya 25 orang. 25. Ya. Dan apakah saat ini itu sudah proses itu sudah terpenuhi atau belum? Sudah terpenuhi? Ya. Kalau kita saat ini karyawan atau pegawai Kemenhaj itu yang sah itu baru 1 orang ya. Yang ter-SK-kan itu baru saya sendiri. Oh gitu. Ya. Baru kepalanya sendiri. Yang lain itu kita diperbantukan oleh teman-teman kepala kantor Kemenak untuk membantu perjalanan proses haji. Jadi teman-teman itu yang di haji, yang di Kemenhaj itu karyawannya itu ya teman-teman Kemenak itu. Jadi dengan baik hatinya. Iya, alhamdulillah. Dan kita berharap bahwasanya kelembagaan kita ini walaupun lain kementerian, tapi saya yakin Kota Kediri solid okay. Antara 2 kepala, kemudian teman-teman yang lainnya, insya Allah tidak ada apa-apa, tidak ada gesekan, tidak ada meri-merian, semuanya kita berjalan normal karena kita selaku selaku orang baru, kemudian masih apapun kegiatan saya di Kemenhaj itu saya melaporkan ke Kemenak. Pak Zamroni itulah, karena apapun keadaan yang di sana itu ya kita masih membutuhkan Kemenak. Bisa berjalan sendiri gitu loh. Kita masih baru, kita masih berjalan, masih membutuhkan yang lainnya. Nah, terima kasih Pak Kemenak Kota Kediri yang begitu support ya. Apapun yang kita minta dipenuhi, apapun yang kita semuanya ditanggapi dengan baik sehingga perjalanan kita nggak ada merasa sungkan, nggak ada merasa terhambat, soalnya didukung penuh oleh kantor Kota Kediri. Alhamdulillah, berarti hubungan yang selama ini baik, alhamdulillah ini masih berjalan sinergi, bahkan bersinergi juga ya. Masya Allah, alhamdulillah luar biasa. Dan mudah-mudahan itu nanti untuk sahabat religi semuanya, kita berharap hubungan yang baik ini terus berlanjut seterusnya. Apalagi kita juga tempatnya satu kawasan, satu komplek. Alhamdulillah. Jadi untuk sahabat religi semuanya yang ingin mengurus proses pelaksanaan haji, tidak usah khawatir. Insya Allah hari ini tidak akan terganggu proses meskipun ada perubahan sekarang sudah ada pemisahan antara haji yang sebelumnya bagian dari Kemenak, kemudian sekarang sudah berdiri sendiri, gitu nggih? Jadi untuk tahun 2026 ini proses kami tegaskan lagi, proses pelaksanaan haji sudah berpindah, tidak lagi diurusi oleh Kementerian Agama, tetapi sudah diurus oleh Kementerian Haji dan Umroh sendiri. Nah, Bapak, dengan adanya perubahan instansi ini, adakah perubahan mekanisme pendaftaran atau pelayanan haji? Kalau mekanisme pendaftaran ya sama ya, secara garis besar itu tidak ada perubahan. Ketika mau daftar haji, dia ke bank, setor awal, kemudian KTP, KK, dan lain-lain. Setelah dari bank, setoran awal 25 juta, kemudian ke Kemenak, baru kita proses di Siskohat, kemudian langsung dapat nomor porsi. Itu nggak ada perbedaan. Ya. Namun
karena ini undang-undangannya baru, kemudian aturannya mungkin ada yang baru juga. Yang saat ini yang bisa kita rasakan itu aturan itu, kalau dulu bagi yang sudah pernah haji yang pertama, kemudian mau haji yang kedua, itu 10 tahun. Kalau undang-undang yang dulu 10 tahun. Kalau sudah 10 tahun dari berangkat yang pertama ke kedua. Nah, berangkat yang kedua nih, usia keberangkatan dari pertama kedua ini 10 tahun. Dia bisa berangkat yang kedua. Oh gitu. Nah, begitu juga daftarnya gitu. Sudah 10 tahun baru daftar lagi. Boleh. Nah, untuk undang-undang yang baru ini di Undang-Undang Nomor 14 tahun 2025 itu, dari berangkat pertama ke berangkat kedua itu usianya 18 tahun. Oh gitu. Ya lebih lama. Lebih lama lagi, 18 tahun. 18 tahun. Oleh karena itu, kemarin itu banyak teman-teman yang sudah 12 tahun, yang sudah 10 tahun, akhirnya memberikan penjelasan bahwasanya saya ini sudah waktunya berangkat. Ternyata terhambat bukan terhambat, yang terkena aturan baru 18 tahun, akhirnya nggak bisa berangkat. Nah, kemudian ada lagi proses yang lain itu berkaitan dengan ibadah haji yang saat ini prosesnya itu secara garis besar tidak ada perbedaan dengan yang dulu sampai yang sekarang. Namun kalau untuk proses keberangkatan tahun 2026 ini memang ada pengetatan, tidak seperti tahun-tahun yang dulu. Kenapa demikian? Karena negara kita Indonesia ini khususnya sudah diwanti-wanti oleh negara Arab Saudi karena menyumbang kematian terbanyak musim haji tahun 2025 kemarin. Nah, yang terbanyak itu ternyata di Indonesia, Jawa Timur termasuk ranking pertama. Nah, karena itu tahun ini Jawa Timur memang kuotanya paling banyak, 42.000 sekian. Kemudian untuk seleksi untuk mengambil istitoah. Istitoah itu kan kemampuan istitoah kesehatan. Orang itu kalau mau berangkat haji harus istitoah kesehatan, membayar BP, kemudian sehat lain-lain. Kemudian ada juga namanya kemampuan untuk berangkat ke sana perjalanannya aman. Itu ada di sana. Oleh karena itu, yang titik tekannya untuk saat ini adalah kesehatan. Makanya mau bayar, mau pelunasan itu tidak bisa pelunasan kalau belum ada keterangan istitoah kesehatan. Itulah. Jadi saat ini masih banyak yang teman-teman itu yang kayaknya dipersulit. Ada yang komentar, kok gimana kok sulit banget, kita ini mau tamu negara kok dipersulit. Bukan dipersulit, memang ketatnya banget untuk seleksi kesehatan itu. Aplikasinya kan sudah begitu, kalau sudah dikirim yang nggak bisa diedit lagi, selesai gitu. Makanya kehati-hatian tim kesehatan itu seperti itu. Kalau dulu kan bisa diedit lagi. Nah, kalau sekarang kalau sudah di submit udah selesai. Nah, makanya kehati-hatian itu. Jadi komentarnya jamaah itu kok kesannya dipersulit. Memang kehati-hatian negara untuk menghantarkan jamaah haji itu jangan sampai penilaiannya di Arab Saudi itu negatif lagi. Sebetulnya nggak dipersulit, memang sangat ketat kehati-hatian. Ini yang perlu dipahami ya oleh sahabat religi, bahwa ternyata bukan dipersulit, tapi memang keadaannya hari ini memang harus diperketat untuk meminimalisir agar nanti tidak banyak korban jiwa ketika melaksanakan ibadah haji di Makkah, gitu Bapak. Nah, alhamdulillah. Terus Bapak, ini untuk tahun 2026 ini berapa jumlah jamaah haji Kota Kediri? Kalau yang berhak lunas, Kota Kediri mendapat 325 jamaah. 325. Dari 325 jamaah itu sudah berjalan gelombang pertama dari tanggal 23 sampai tanggal 23 Desember kemarin. Sekarang kita sudah masuk pelunasan gelombang kedua. Nah, gelombang pertama kita sudah dapat
teman-teman jamaah yang sudah melunasi itu sekitar 222 jamaah. 222. Tersisa 130. Iya. Ya, dari 130 itu terdiri dari ada yang gagal sistem. Iya. Gagal sistem itu artinya dia sudah isi toa ketika pelunasan belum muncul isi toanya. Oh iya gitu loh. Makanya kita masukkan laporan untuk bisa melunasi tahap 2. Kemudian ada lagi yang tunda keberangkatannya. Di dalam jumlah 103 tadi ada gagal sistem, ada tunda keberangkatan, kemudian ada lagi yang meninggal. Kemudian di dalam juga ada yang lansia. Kita dapat 6 orang. 6 orang itu lansia, yang usia paling muda lansia itu 85 tahun. Yang usia lansia. Yang paling tua 95 tahun. Nah, dari orang 6 yang dikategorikan lansia tadi, yang 5 sudah meninggal dunia, yang 6 sakit permanen. Oh gitu. Jadi nggak bisa berangkat. Berarti kita untuk lansia tahun ini kita tidak memberangkatkan halangan seperti itu. Oh gitu. Yang paling muda lansia ya 85 tahun usianya. Kemudian dari 130 tadi ada juga yang tunda tadi, lansia. Kemudian yang tidak tahu alamatnya, itu kalau orang haji itu bilangnya porsi batu. Setiap tahun muncul. Nah, tapi orangnya kemana ini alamatnya? Nomor telepon nggak ada, orangnya kemana? Kita cari alamat awal, ngomongnya sudah pindahnya kemana? Itu namanya porsi batu. Setiap tahun ini tetap muncul. Nah, dari 113 itu keadaan jamaah kita seperti itu. Kemudian dari 113 itu kemudian ada lagi pendamping. Nah, jadi ada orang haji yang berangkat usia sudah sepuh, kemudian ada pendamping yang lain, akhirnya keluarganya, anaknya, saudaranya yang pendamping. Nah, pendamping juga kita beri kesempatan pelunasan tahap 2 ini. Nah, di tahap 2 ini puntusan ini yang sudah melunasi sekitar 57 jamaah. Ini masih tersisa 2 hari lagi, tanggal 9 selesai. Itu keadaan jamaah kita. Jadi total jamaah kita itu 325. Yang tahap pertama sudah melunasi 222. Yang tahap kedua ini yang sudah melunasi tanggal kemarin, hari ini besok masih ada kan? Insya Allah tambah lagi. Yang kemarin kita edit 57 jamaah yang sudah melunasi tahap 2. Insya Allah estimasi kita Kota Kediri sekitar 300 ada. 300. Insya Allah 300. Untuk batas pelunasannya sampai kapan? Pelunasan tahap 2 itu tanggal 9 ya, hari Jumat besok ya. Oh gitu, nggih. Ini berarti masih ada waktu ya? Ada hari ini sama besok. Hari ini sama besok. Oke, nggih. Terus kemudian ada tidak Bapak kendala jamaah haji Kota Kediri ini sampai dengan persiapan pemberangkatan ini dalam prosesnya? Kendala itu macam-macam ya. Orang-orangnya nggak sama kendalanya. Karena kendala pas mau pelunasan uangnya belum cair. Bisa melunasi. Kemudian dari periksa kesehatan di puskesmas istiqoahnya sudah ada. Ketika di bank belum muncul isi itu klik gitu. Jadi macam-macam hambatannya. Tapi yang secara garis besar ya hambatan orang haji itu yang macam-macam, yang namanya ibadah kan. Ibadah itu orang saya bilang kemarin itu ke teman-teman itu, jenengan itu hajinya itu bukan hanya sekedar di Mekah saja. Proses ini sudah dihitung pahala oleh Allah. Masya Allah. Makanya ketika kita daftar, ketika kita ke bank ngurusi paspor, biovisa, kemudian yang lain-lain, itu ya bagian dari menggapai haji yang mabrur. Jangan sampai seolah-olah proses ini diabaikan, seolah-olah yang ibadah haji hanya di Mekah saja. Jangan sampai, apalagi di Kota Kediri moga-moga ada lah. Apalagi mau proses berangkat ibadah haji, tapi datanya diganti, datanya diubah, kemudian macam-macam manipulasi segala macam. Lah ini yang
awalnya sudah salah, bagaimana mau menggapai kemakmuran gitu. Makanya saya tekankan teman-teman jamaah haji kemarin sering ketika pembinaan itu, ya sudahlah kita bersabar. Semuanya adalah butuh proses. Proses ini harus sabar. Iya, iya. Kendala apapun ya harus kita lalui bersama-sama. Harus dengan sabar, ikhlas. Sebab inilah prosesnya Allah menguji sampai di mana, sampai kita puncaknya di Arafah itu ya sebelum ini harus kita lalui. Nah, benar. Gitu, sahabat religi semuanya, bahwa proses haji itu bukan hanya sekedar waktu ibadah di Makkah saja, tapi bagaimana kita menjalani proses sebelum itu semuanya butuh kesabaran juga. Betul. Nah, ini Bapak, kalau seandainya ada yang tidak bisa melunasi itu, terus bagaimana itu nanti? Yang nggak bisa melunasi itu kan faktornya yang pertama karena tidak keluar istitoah. Iya. Nah, kita di Kota Kediri ini yang nggak keluar istitoah itu kan sekitar 4 orang ya. Iya. 4 orang yang mungkin yang nggak istitoah kita paham ya. Iya. Gejolak kekecewaan bagi beliaunya ini karena sudah belasan tahun menunggu ketika periksa kesehatan berangkat tahun ini istitoahnya nggak muncul. Kalau istitoah nggak muncul, nggak bisa pelunasan, nggak bisa berangkat. Nggak bisa berangkat. Nah, jadi kemarin 4 orang itu sudah kita panggil, sudah kita datangi, sudah kita berikan secara medisnya seperti ini yang menjelaskan kesehatan. Kemudian dari pihak Kemenhaj kita menjelaskan unsur ibadahnya. Sudahlah, yang dipanggil itu adalah Allah. Allah tahu betul posisi kita. Daripada mudarat lebih besar dari manfaatnya, ya Allah yang lebih paham. Oleh karena itu, ya nerima saja. Akhirnya dari 4 orang itu kita berikan bukan wejangan ya, pengertian. Akhirnya ya nerima, nggak ada konflik. Gak seperti yang di tempat yang lain ya, kadang-kadang sampai ke mau gugat ke pengadilan. Wah, iya. Ya kita mungkin nggak sampai ke situ, soalnya kita sentuhkan hati mereka. Iya, benar. Karena ini ibadah, apapun ibadah tuh bukan ibadah haji tok, lain yang lain juga banyak. Tapi kita tetap berusaha. Tapi Allah mentakdirkan seperti ini, apa boleh buat gitu. Alhamdulillah, luar biasa. Ini bagian dari pelayanan dari Kemenhaj ya. Betul. Bagaimana ketika ada kendala, kemudian bisa diselesaikan dengan baik-baik. Mudah-mudahan ini bisa jadi untuk sahabat religi semuanya. Mudah-mudahan ini bisa jadi sebuah bahan informasi sekaligus wawasan kita. Bagaimana kemudian menghadapi masalah itu tidak perlu dengan cara-cara yang cara-cara yang di luar yang hal-hal yang tidak kita sukai, tapi bisa diselesaikan dengan cara yang baik-baik. Gitu nggih, Bapak. Nah, untuk perkiraan pemberangkatan jamaah haji Kota Kediri kapan, Bapak? Kalau lihat jadwal itu masuk penerbangan pertama itu tanggal 22 April ya. Nah, karena Kota Kediri ini tahun 2025 itu kloter pertama. Maka 2026 ini kemarin di Kanwil kita sepakat yang pertama bergeser menjadi supaya nggak pertama terus. Akhirnya kita dapat kloter kedua Kota Kediri. Jadi Wilker Kediri. Yang pertama itu berangkat dari Malang ya. Malang itu penerbangan pertama. Penerbangan terakhir ya teman-teman dari Kabupaten Nganjuk. Oh gitu. Nah di Jawa Timur ini sebanyak 116 penerbangan dari Surabaya menuju Arab Saudi. 116. Nah kita mungkin kebagiannya ke penerbangan yang ke 111. Jadi diperkirakan tanggalnya itu kan 15 hari kloter pertama, kloter kedua 15 hari juga, sekitar Mei ya, bulan Mei. Pertengahan Mei insyaallah. Bulan Mei. Ini sekarang sudah bulan Januari. Pertengahan, hampir pertengahan ya, hampir pertengahan. Januari, Februari, masih lumayan lama juga. Iya, kalau lihat bulannya lama, tapi pekerjaannya hari ini semakin sempit. Semakin sempit. Meskipun waktunya lama, iya ya. Masya Allah. Itu kalau lihat bagaimana prosesnya itu kerasanya waktu kayak lebih cepat gitu ya, Bapak. Nah, gitu. Untuk sahabat religi yang hari ini sudah terdaftar dan sudah akan menjadi calon jamaah haji berangkat tahun ini, mulai siap-siap.
dijaga kesehatannya juga ya. Betul. Yang sudah lolos istitoahnya juga, alhamdulillah bersyukur. Tapi tetap kemudian harus dijaga biar nanti sampai pemberangkatan itu bisa selamat, tidak ada kendala apapun. Lancar ya. Oke. Ya. Kemudian ini Bapak, berkaitan dengan petugas haji, ada berapa jumlah petugas haji di Kota Kediri ini? Petugas haji itu Kota Kediri kan dapat dua ketika tes kemarin. Jadi untuk ketua kloter 1, kemudian pembimbing ibadah kloter 1. Ini sudah selesai. Insya Allah untuk petugas kloternya tanggal 10 atau 11 ini sudah di karantina ya. Oh ya. Sudah ada pembekalan. Nah, yang belum ada kepastian ini dari pembimbing haji kloter. Oh ya. Ini yang belum ada kepastian. Nah, kemarin juga dapat kita disuruh mengirim petugas haji KBIH. Oh gitu ya. Petugas haji KBIH itu yang KBIH di kabupaten kota yang punya jamaah 150 plus 1 itu bisa mengirim 1 petugasnya untuk di KBIH tersebut. Nah, kita Kota Kediri ini ada 3 KBIH. Yang pertama NU, KBIH Muhammadiyah, KBIH LDII. Ini sudah terdaftar semua, hanya 3. Nah, dari 3 KBIH ini yang melebihi target dari 151 jamaah itu yang tahun ini berangkat dan sudah lunas itu KBIH NU. Maka kemarin sudah kita berikan penjelasan, monggo salah satunya dikirimkan untuk pembimbing utusan dari KBIHU untuk ikut seleksi. Kita kirim kemarin sudah selesai. Insya Allah Kota Kediri 1 ya. Ya alhamdulillah. Dan kemarin juga baru saja melalui seleksi luar biasa ketat kemarin ya Bapak. Iya. Tugasnya 1. Alhamdulillah. Nah ini Bapak, harapan apa dari Kemenhaj Kota Kediri untuk pengelolaan haji ke depannya itu? Iya. Kita berharap dan mohon bantuan, support teman-teman Kemenak khususnya yang kami harapkan tetap untuk bisa membantu tenaga, pikirannya untuk mensukseskan pelaksanaan ibadah haji. Kita yakin bahwa kita ini misinya sama, kementerian yang beda, tapi tujuan kita bagaimana masyarakat, bagaimana rakyat kita, umat kita ketika ada tujuan, apalagi ini tujuan baik, tujuan untuk ibadah, kita sama support. Dan saya yakin, saya tidak pesimis, Kemenak Kota Kediri 100 bahkan 100% lebih mendukung banget pelaksanaan ibadah haji atau mendukung banget proses yang ada di Kemenhaj Kota Kediri ini. Dan saya berharap juga bagi jamaah yang sudah dinyatakan lolos, kemudian sudah daftar, sudah pelunasan, tahap berikutnya masih panjang. Ibu-ibu sekalian, bapak-bapak yang calon jamaah di tahun 2026. Kenapa? Setelah pendaftaran ini nanti kan kita ada lagi yang namanya persiapan untuk manasik, kemudian persiapan untuk suntik meningitis dan polio, kemudian pengambilan cover, kemudian prosesi untuk pelepasan Mbak Wali, kemudian keberangkatan kita masih panjang. Oleh karena itu, Bapak Ibu calon jamaah haji Kota Kediri khususnya jaga kesehatan. Kemudian kalau ada saran ketika cek kemarin dari dokter, obatnya rutin diminum. Ingat waktunya, jangan sampai lalai obatnya. Kemudian kesehatannya, olahraganya pun dijaga. Sehingga apa? Sehingga ketika pelaksanaan keberangkatan itu kita masih tetap sehat. Karena dari sekarang kan masih 4 bulan lagi ya. Masih 4 bulan. Ini masih panjang. Jangan setelah lunas selesai seolah-olah kita sudah pasti berangkat. Ya jangan. Ya, kita harapan kita ya semuanya berangkat. Tapi oleh karena itu kesehatan itu paling penting. Soalnya diwanti-wanti kesehatan ini jangan sampai
ketika kita saat ini periksa kesehatannya oke, ketika di bandara, ketika di asrama haji diperiksa sebelum keberangkatan ada sesuatu yang nggak kita inginkan, itu nggak bisa berangkat nantinya. Iya. Nah itu, oleh karena itu Bapak Ibu calon jamaah haji tolong kesehatannya dijaga, dan apapun saran dokter yang ketika pemeriksaan itu ya terus ditaati aturan itu. Yaitu saran di kita. Nah itu sahabat religi semuanya, bagi sahabat religi yang akan nanti berangkat, dijaga baik-baik kesehatannya. Pesan dari Bapak Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kota Kediri. Kenapa ini masih ada waktu lumayan lama, meskipun sebenarnya juga nggak lama-lama juga, 4 bulan ini berharap dijaga semuanya agar nanti proses pemberangkatan dari Kota Kediri tidak ada kendala. Amin. Bahkan nanti bisa di sana juga prosesnya tidak melaksanakan ibadah haji juga tidak ada kendala, dan pulang bisa menjadi haji yang mabrur dan mabrur. Alhamdulillah. Amin ya Allah. Amin. Terakhir Bapak, himbauan terakhir. Nah ini himbauan terakhir yang sudah saya sampaikan tadi. Ya. Yang pertama, ada 2 himbauan saya. Harapan saya yang pertama, teman-teman Kemenak, saya salut, dan semoga ini terus kita tingkatkan. Kota Kediri menjadi contoh antara kedua kementerian ini. Tetap solid, tetap satu, tetap satu kata. Insya Allah kita satu komitmen bagaimana umat terlayani dengan baik. Yang kedua, bagi calon jamaah, Bapak Ibu calon jamaah, saya ulangi lagi, kesehatan tetap nomor 1 dijaga. Kalau yang lain-lain, kalau manasik, nanti kita ikut manasiknya bagaimana nanti regulasinya. Tapi untuk individu, tolong kesehatan dijaga betul. Terima kasih. Itu sahabat religi semuanya, 2 himbauan luar biasa dari Bapak Kementerian Haji dan Umroh Kota Kediri. Mudah-mudahan bisa kita pahami dan kita nanti bisa sama-sama laksanakan dan terapkan. Dan terakhir ini Bapak, kami ucapkan terima kasih sudah hadir di podcast Kementerian Agama Kota Kediri. Ya mudah-mudahan ini meskipun yang pertama sebagai Kemenhaj. Siap. Mudah-mudahan nanti kalau ada informasi perlu kemudian disampaikan, kita undang lagi. Siap ya Bapak? Siap. Alhamdulillah. Ini bentuk sinergi kita, mudah-mudahan nanti bisa terjalin terus dengan baik ke depannya. Dan untuk sahabat religi dimanapun berada, jangan lupa untuk meramaikan konten-konten yang dibuat oleh Kementerian Agama Kota Kediri di channel kita. Punya channel YouTube resmi, yaitu di channel Kemenag Kota Kediri. Nah, jangan lupa untuk di subscribe, kemudian di like, di komen, and di share, dibagi sebanyak-banyaknya agar informasi yang bermanfaat ini bisa tersampaikan, bisa dinikmati oleh sahabat-sahabat religi yang lain, terutama yang hari ini punya keinginan untuk melaksanakan ibadah haji, dan terkhusus untuk yang berangkat haji tahun ini. Mudah-mudahan Allah permudah prosesnya sampai nanti berangkat dan pulang dengan selamat, bisa menjadi haji yang mabrur. Amin ya robbal alamin. Sekian dari kami di podcast hari ini. Jangan lupa untuk tetap stay tune, tetap pantengin di channel Kemenag Kota Kediri, dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Mohon diri untuk podcast kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.